Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puput Oktaviani Labansir. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bioenergetika. Sebelum itu harus kita ketahui dulu apa itu bioenergetika. Bioenergetika adalah cabang ilmu yang mempelajari transformasi energi dalam makhluk hidup. Bidang ini mengkaji bagaimana organisme memperoleh energi dari lingkungannya, bagaimana energi tersebut diubah dan disimpan, serta bagaimana digunakan untuk berbagai proses biologis seperti pertumbuhan, reproduksi, dan aktivitas seluler lainnya. Bioenergetika ini juga melibatkan pemahaman tentang reaksi yang mendasari proses metabolisme, termasuk respirasi seluler dan fotosintesis, serta peran molekul seperti ATP atau adenosine triphosphate dalam transfer energi. Penelitian dalam bioenergetika sering menggabungkan konsep-konsep dari biokimia, fisiologi, dan fisika untuk menjelaskan mekanisme dasar kehidupan. Selanjutnya di sini ada konsep dasar bioenergetika, di mana konsep dasar bioenergetika ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana energi diperoleh atau diubah dan digunakan dalam sel dan organisme hidup. Proses-proses ini mencakup seperti fotosintesis, respirasi seluler, fermentasi, dan berbagai jalur metabolik lainnya yang memungkinkan organisme untuk bertahan hidup dan berfungsi secara efisien. Memahami bioenergetika penting untuk mempelajari fisiologi, biokimia, dan biologi seluler, serta untuk aplikasi dalam bidang medis, pertanian, dan bioteknologi. Selanjutnya itu ada proses bioenergetika, di mana proses utama dari bioenergetika ini meliputi fotosintesis, di mana tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi glukosa, dan respirasi seluler yang mengubah glukosa menjadi ATP melalui glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Fermentasi adalah jalur alternatif untuk produksi ATP tanpa oksigen. Fosforilasi oksidatif menghasilkan ATP di mitokondria menggunakan gradien proton yang dibentuk oleh rantai transport elektron. Sementara beta oksidasi memecah asam lemak menjadi asetil koenzim A untuk memasuki siklus Krebs. Semua proses ini memungkinkan organisme untuk mengelola dan menggunakan energi secara efisiensi. Selanjutnya itu manfaat bioenergetika, di mana bioenergetika ini membantu memahami bagaimana sel menghasilkan dan menggunakan energi, penting untuk kesehatan seluler dan pengobatan gangguan metabolik. Ini juga meningkatkan produksi pangan melalui efisiensi fotosintesis, mendukung pengembangan biofuel, dan membantu merancang program latihan serta diet untuk kesehatan dan kinerja atletik. Bioenergetika ini juga sangat penting karena menjelaskan bagaimana sel memperoleh dan menggunakan energi yang mendasari semua fungsi biologis. Proses seperti fotosintesis dan respirasi seluler menghasilkan ATP, molekul energi utama yang mendukung aktivitas seluler. Pemahaman tentang bioenergetika membantu dalam aplikasi medis, meningkatkan efisiensi pertanian, dan mengembangkan teknologi energi terbarukan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bioenergetika. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioenergetika ini meliputi ketersediaan substrat atau glukosa dan asam lemak, konsentrasi dan aktivitas enzim, kondisi lingkungan atau suhu dan pH, ketersediaan oksigen, status energi sel atau rasio ATP atau ADP, dan NADH atau NAD+, hormon dan sinyal seluler, keadaan fisiologis organisme seperti stres dan nutrisi, serta keberadaan inhibitor
atau aktivator enzim. Selain itu, struktur dan fungsi mitokondria juga berperan penting dalam efisiensi produksi ATP melalui fosforilasi oksidatif. Kemudian di sini ada contoh bioenergetika, di mana contoh bioenergetika ini meliputi respirasi seluler dan fotosintesis. Respirasi seluler mengubah glukosa dan oksigen menjadi ATP, karbon dioksida, dan air melalui glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron di mitokondria menyediakan energi bagi sel. Sedangkan fotosintesis yang terjadi di kloroplas tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi glukosa melalui reaksi terang dan siklus Calvin, menghasilkan bahan bakar kimia untuk pertumbuhan dan energi. Kedua proses ini adalah kunci bagaimana energi ditangkap, diubah, dan digunakan oleh organisme hidup. Baik, sekian dari saya. Hanya itu materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.